Baiklah, Nana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Ya, semangat ya? Ya, alhamdulillah. Kita ketemu lagi di semester 2 ini dengan mata kuliah pengantar ilmu pendidikan ya. Nah, di situ salah satu dari topik yang akan kita bahas yaitu konsep long life education. Landasan rasional dan ilmiah. Ada yang tahu tentang long life education itu apa? Hah? Pembelajaran seumur hidup. Ya, long life education. Nah, disinilah kita akan membahas apa itu long life education. Terus kemudian mengapa ada konsep long life education. Nah, sebelum kita melakukan pembahasan itu, seperti biasa kita ada kontrak belajar. Nah, 30% itu yaitu kehadiran. Yaitu nanti nilai itu kita harus memenuhi yaitu tingkat kehadiran minimal 75%, maka itu bobotnya 30%. Kemudian UAS. UAS itu memiliki bobot yaitu 35%. Jadi 65%. Kemudian ditambah lagi yaitu tugas-tugas. Nah, nanti ada tugas membuat makalah, tugas kemudian diskusi dan lain sebagainya itu memiliki bobot 25%. Nah, selebihnya yaitu UAS ya. Sisanya UTS. Nah, selebihnya UTS. Baiklah anak-anak sekalian, yaitu kita akan membahas tentang long life education. Ya, long life education. Kemudian apa itu long life education itu? Konsep long life education. Nah, long life education itu adalah belajar seumur hidup atau pengertiannya pembelajaran sepanjang hayat. Jadi pembelajaran belajar seumur hidup ini dimulai dari ini kapan? Nah, ya ini. Nah, apa itu long life education? Itu tadi yaitu sebuah paradigma pendidikan yang menekankan pembelajaran berkelanjutan sepanjang hidup. Jadi belajar itu tidak hanya belajar formal di kelas. Nah, mungkin setelah selesai S1 ini, mungkin ada yang malas melanjutkan, mungkin boleh Anda belajar non formal. Nah, di luar, apakah belajar di masyarakat, kemudian di masjid itu ada kegiatan belajar. Pokoknya belajar itu tidak harus, yaitu belajar formal. Jadi kita di masyarakat itu selalu belajar. Apa saja yang kita lakukan, kita kerjakan di lingkungan masyarakat itu dianggap sesuatu yang proses pembelajaran. Nah, bahkan di dalam rumah tangga kita sendiri, persoalan-persoalan atau tugas-tugas di dalam rumah tangga itu juga dalam rangka belajar. Kemudian long life education itu bukan hanya tentang pendidikan formal tetapi juga pendidikan informal dan non formal. Sudah tadi. Kemudian apa? Bertujuan untuk mengembangkan potensi individu secara optimal dan mempersiapkan mereka menghadapi tantangan di masa depan. Nah, karena tantangan kehidupan ini semakin kompleks,
kemudian perubahan-perubahan kehidupan itu semakin beragam, maka kita secara individual dituntut untuk belajar dan belajar. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Usia berapapun, keadaan apapun, kita tetap harus belajar. Nah, kemudian mengapa kok kita itu suruh belajar itu sepanjang hayat? Belajar kok tidak habis-habisnya. Nah, ya sekolah kok tidak ada habis-habisnya, ada S1, S2, sampai S3. Nah, sehingga mahasiswa itu sampai orang-orang tua. Mengapa, apa alasannya kok belajar suruh sepanjang hayat? Yaitu sebuah paradigma pendidikan yang menekankan pembelajaran berkelanjutan sepanjang hidup. Nah, karena apa? Kita ini di dalam konsep Islam itu kewajiban belajar itu dimulai dari ayunan sampai ke liang lahat. Nah, ini kan mulai dari kecil sampai kita mati. Sepanjang hayat, sepanjang hidup. Oleh sebab itu, kita harus punya semangat untuk selalu belajar. Karena apa? Sesungguhnya pribadi seseorang, kemampuan seseorang, skill seseorang, pengetahuan seseorang itu adalah berproses. Tidak kok ujuk-ujuk kita ini mengerti atau tahu tentang semuanya. Kita tahunya berproses. Nah, ini. Jadi karena kematangan seseorang dalam keilmuan itu selalu berproses. Kemudian yang kedua, bukan hanya tentang pendidikan formal tetapi juga pendidikan informal dan non formal. Bertujuan untuk mengembangkan potensi individu secara optimal dan mempersiapkan mereka menghadapi tantangan di masa depan. Karena tantangan itu semakin berat. Zaman itu semakin maju. Ilmu pengetahuan semakin berkembang. Kalau kita tidak mau belajar, kita mager, ini malas gerak untuk belajar, maka kita akan tertinggal. Ini penting. Nah. Kemudian ada landasan rasional, perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Perubahan sosial yaitu masyarakat yang semakin kompleks dan beragam. Kita tahu masyarakat kita ini sangat kompleks. Realitanya seperti itu, kita menerima apa adanya. Dan kemudian keragamannya sangat besar. Baik dari sisi budaya, dari sisi agama, dari sisi ras dan lain sebagainya. Itu sebuah realita kehidupan. Yang mana itu sebuah keniscayaan, sebuah tatanan masyarakat, baik itu kita berbangsa atau bernegara, itu kehidupannya sangat beragam. Kemudian perubahan nilai-nilai dan norma-norma sosial. Nilai dan norma sosial yang dulu kita pegang, yang dulu nenek kita ngomong begini dan lain sebagainya, itu menjadi hal yang tabu. Tetapi realitas sekarang itu hal yang lumrah. Seorang anak mempertanyakan, seorang anak bertanya kepada bapaknya, kepada ibunya. Itu sekarang menjadi hal lumrah. Kalau dulu, wah itu kok tidak sopan. Masa disuruh orang tua banyak tanya, kenapa tidak segera dikerjakan saja. Lah, karena pergeseran nilai, perkembangan pengetahuan itu akhirnya menuntut kita untuk selalu mengupgrade diri untuk membekali diri dengan ilmu pengetahuan karena perubahan sosial. Kemudian kebutuhan untuk beradaptasi dengan perubahan sosial yang cepat. Nah, orang yang hebat, orang yang memiliki kemampuan baik itu adalah orang yang mudah adaptasi. Karena kita dihadapkan dengan perubahan sosial yang begitu cepat, apakah itu anak muda atau orang tua,
begitu dia itu berada di tengah masyarakat, harus pintar beradaptasi. Jangan kok, waduh Pak, saya tidak bisa kalau dikumpulkan dengan orang-orang yang model begituan. Wah, bagaimana saya harus ikut-ikut berada di masyarakat begitu? Nah, kita ini diharapkan bisa beradaptasi. Bukan kita berarti larut dalam hal yang negatif, tapi dituntut kita beradaptasi, bisa berkomunikasi, bisa berinteraksi, bisa menyesuaikan diri dengan realita kehidupan, kemudian kita ini tidak hanyut kepada hal-hal yang merugikan kita. Syukur-syukur kita bisa mewarnai. Bisa mewarnai dan mempengaruhi kehidupan masyarakat yang lebih baik. Kemudian ada hal yang kedua yaitu perubahan ekonomi. Nah, ini yang sangat penting dan sangat menentukan langkah-langkah kehidupan seseorang itu. Karena apa? Globalisasi dan persaingan ekonomi yang semakin ketat. Jadi sekarang kita ini, kegiatan-kegiatan ekonomi ini sudah tidak kayak dulu lagi, tidak konvensional. Wah, kita kalau mau berdagang harus bikin toko dulu, pulakan ke pasar, kemudian ditata dirara. Kita ini dengan pakai HP, sekarang ini sudah bisa jualan. Apa contohnya? Nah, online. Jadi kita ini masak di rumah, bikin kue, bikin botok, bikin ote-ote, apa pisang goreng, cukup kita pasarkan dari rumah, kita upload. Wah, kita kirim ke informasi. Orang enggak perlu datang juga kan? Nah, oh kita ini cukup dikirim gambar-gambarnya. Lalu orang banyak beli. Nah, setelah itu ngirimnya pakai apa? Nah, pakai